Saya menanam kelapa sawit jenis Tenera karena benih yang paling unggul ya kalau untuk tanaman kelapa sawit. Jadi petani itu harus tahu, harus paham sekali tentang unsur hara makro primer, unsur hara makro sekunder, unsur hara mikro. Nah, kenapa saya pakai produknya MTJ? Kenapa saya uji beberapa kali produk yang ada di pasaran? Produk MTJ sudah teruji. Karena saya sudah membuktikan sendiri, saya sudah lebih dari 5 tahun memakai produk MTJ dari berbagai produk yang saya uji. Indonesia World Brand 2025 Non-Subsidized NPK Fertilizer NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Hermawanda. Saya biasa dipanggil Wanda. Saya berkebun di kelapa sawit ini ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, di Desa Budiaji. Tanaman kelapa sawit saya ini saat ini sudah memasuki umur 17 tahun. Awal mula ketertarikan saya berkebun kelapa sawit ini karena memang basic saya memang sarjana pertanian. Saya dulu kuliah di Instiper Yogyakarta di tahun 2005. Dulu angkatan kelapa sawit pertama kali di Instiper itu saya di tahun 2005 untuk program khusus kelapa sawit. Dari situ sebenarnya ketertarikan saya berkebun kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini menurut saya sangat-sangat menjanjikan sekali ya. Kebutuhan untuk minyak itu, untuk kebutuhan pokok itu sangat tinggi. Selain untuk menjadi kebutuhan pokok, kelapa sawit juga bisa menjadi kebutuhan alternatif untuk energi. Contohnya sekarang seperti biodiesel ya. Nah, itulah menjadi ketertarikan saya bahwa kelapa sawit itu tidak akan tergantikan. Jadi sampai kapanpun kelapa sawit ini tanaman yang benar-benar menghasilkan minyak dalam jumlah banyak, baik misalnya tanaman kelapa biasa atau bunga matahari, kelapa sawit tetap di nomor 1 untuk produksi minyak. Saya menanam kelapa sawit jenis Tenera. Kenapa saya pakai Tenera? Karena benih yang paling unggul ya kalau untuk tanaman kelapa sawit. Tenera yang saya pakai ini adalah produk dari Balai Benih, dari milik lembaga negara, dari BPKS yang biasa disebut Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi kalau kita mengambil sumber dari balai, itu sudah menjadi jaminan karena produksi tanaman kelapa sawit maupun tanaman apa saja, kalau sumber benihnya sudah jelas, sudah tahu asal-usulnya, produksi tanaman itu dihasilkan 50% dijamin dari benih itu sendiri. Kalau kita tanam benih yang sumbernya tidak jelas, maka produksi kita pun ya tidak akan jelas. Umur tanaman kelapa sawit ini sudah berjalan di umur 17 tahun. Banyak kendala yang sebenarnya yang dihadapi di fase TM17. Antara lain mulai terjadi penurunan produksi. Sebenarnya kita tahu tren produksi kelapa sawit mulai dari TM1 sampai TM25. Nah, di TM17 ini yang saya hadapi adalah penurunan produksi. Tetapi semua sebenarnya bisa disiasati dengan melakukan sendiri. Sebenarnya kita harus melakukan perawatan tanaman. Tetapi kita harus paham apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perawatan tanaman ini sehingga potensi produksi tetap tercapai. Jadi petani itu harus tahu, harus paham sekali tentang unsur hara makro primer, unsur hara makro sekunder, unsur hara mikro. Kita harus tahu secara teori.
Kalau kita sudah tahu secara teori, maka kita bisa aplikasikan pemupukan yang berimbang untuk mencapai produksi TBS kelapa sawit gini. Di dalam 20 kilo TBS kelapa sawit, pasti ada perhitungan berapa kebutuhan NPK, N, P, dan K, kebutuhan MgO, SO4, kebutuhan unsur hara misalnya B, kandungan B, Fe, Mo, Cu, dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak dalam aplikasi pupuk unsur hara mikro. Karena secara teori, unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi harus tersedia. Kalau dia tersedia dalam jumlah banyak, dia akan menyebabkan racun bagi si tanaman. Nah, kenapa saya pakai produknya MTJ pasaran? Produk MTJ sudah teruji. Karena saya sudah membuktikan sendiri, saya sudah lebih dari 5 tahun memakai produk MTJ dari berbagai produk yang saya uji. Semua dilakukan, kenapa semua saya lakukan? Ternyata masih ada keuntungan lebih bagi saya. Jenis pupuk yang saya terapkan di kebun ini antara lain NPK Mutiara, MOP, TSP, itulah yang pupuk yang saya terapkan di kebun ini. Tetapi saya percaya setiap petani pasti punya perhitungan masing-masing. Di kebun saya pribadi ini, saya menerapkan satu pokok itu 12 kilo per pokok dalam 1 tahun atau 2 semester. 1 semester biasanya saya target 6 kilo. Dalam 1 kali aplikasi, rata-rata itu saya menerapkan 2 kilo. Jadi dalam 2 semester atau 12 bulan, rata-rata itu 2 kilo per pokok. Pesan untuk petani-petani atau pekebun kelapa sawit yang sudah tanamannya tua seperti tanaman kelapa sawit saya, kita pintar-pintar saja dalam mengatur atau memanajemen pemupukan. Pesan saya untuk pekebun kelapa sawit, hindari pemberian N yang berlebihan yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman itu terlalu cepat. Jangan terlalu banyak menggunakan dosis N yang berlebihan. Hindari pemberian N yang berlebihan yang mengakibatkan kerugian bagi pekebun itu sendiri. Ini pengalaman yang saya pribadi yang sudah saya terapkan di beberapa kebun. Meskipun kebun saya tidak selebar pekebun yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.